Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu mengucapkan bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak ibu menjawab luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Bagus sekali, semangat kali ya. Coba semua berdiri dulu. Lihat dulu di bawah kursinya ada nggak sampah? Gak ada. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas pimpin dulu doanya, nak. Oke, baiklah. Sekarang ibu akan mengabsen. Didengarkan ya baik-baik kalau ibu panggil namanya. Aprina Nauliaritonang, Binsar N. Nenggolan, Elia Susanti, Ervin. Kenapa? Mana Ervin? Gak hadir. Kenapa dia? Sakit. Oh. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau tanya kepada anak-anak ibu, masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Ya? Ervin apa? Iya. Pelajaran kita minggu lalu mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke. Jadi semalam udah belajar kan mengenai sumber daya alam. Jadi sekarang ibu mau menanya kepada anak-anak ibu, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ada yang tahu? Coba ada. Coba Binsar. Apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam itu yang ada di sekitar kita yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu berasal dari alam yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi, sumber daya alam ini terbagi atas dua, yaitu pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan sumber daya apa lagi? Iya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam itu terbagi atas dua, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Coba, apa sih pengertian dari yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ada yang tahu? Yang dapat diperbaharui. Gak ada? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Walaupun kita gunakan, dia masih bisa pulih kembali. Contohnya seperti apa sih, Bu? Oke. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya seperti apa? Coba, ada yang tahu? Yang gak akan habis, kita pakai pun dia, tapi masih tetap ada. Contohnya seperti air. Baru apa lagi? Ya, angin. Baru apa lagi? Betul, tumbuh-tumbuhan. Baru hewan. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Anak-anak sekalian, kenalkan air, angin, terus tanah, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ibu ambil contohnya, ini ada gambarnya. Ini adalah air, angin, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, dan yang paling penting energi matahari. Jadi anak-anak ibu sekalian, tahu nggak apa fungsinya air bagi kehidupan kita? Ayo, siapa yang tadi pagi yang nggak mandi?
Mandi semua kan? Ya bagus. Jadi air itu sangat banyak fungsinya bagi kehidupan kita, seperti untuk minum, untuk mandi, mencuci piring, semua sangat perlu. Kalau tidak ada air, pasti kita gimana? Udah haus kan? Nggak ada lagi minuman, terus rumah kita kotor karena nggak bisa mencucinya. Kemudian tanah itu juga sangat berfungsi bagi kehidupan kita, ya kan? Tanah sama energi matahari dan angin. Ada yang nggak kenal sama angin? Pasti kenal kan sama angin? Oke, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Baru kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa sih? Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis. Maksudnya kita harus mengolah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut. Jadi contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu apa? Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu terbatas dia. Contohnya seperti emas, minyak tanah, batu, perak, besi. Contoh-contohnya seperti batu bara, perak, sama emas. Emas itu harus diapakan dulu dia biar menjadi kebutuhan kita. Contohnya kalau emas itu dia tuh nggak langsung dari alam, kita harus mengolahnya dahulu. Jadi itulah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa tadi? Coba apa tadi yang ibu bilang? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba Beni dulu. Apa tadi? Iya, baru apa lagi? Bagus, batu bara, emas sama perak. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sekarang ibu akan menanya kepada anak-anak ibu, apa tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Coba Siti, apa tadi nak? Air, angin, sumber energi matahari, tanah. Oke, udah ngerti ya anak ibu? Udah ngerti kan? Itulah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi kita sudah tahu apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Semuanya sudah kita pelajari tadi. Sekarang tugas kita bagaimana cara menjaganya agar tetap terjaga, agar tetap ada, agar tetap bersih. Bagaimana caranya? Coba, siapa yang tahu bagaimana cara kita menjaganya? Iya, kita jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi sekarang ini kita lihat di televisi, banyak banget yang tempatnya udah kebanjiran, sungai banjir, ya kan? Kenapa bisa terjadi? Karena membuang sampah sembarangan. Makanya dengan demikian, setelah kita mempelajari pelajaran ini, sekarang kita harus bisa membuang sampah. Contohnya sekarang kelas kita ini pun sudah bersih. Anak-anak ibu semua sudah bisa menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus kalau pergi ke sekolah, kita harus mandi supaya bersih, supaya tidak sakit. Jika lingkungan kita kotor, jika lingkungan kita berantakan, kita merasa tidak nyaman. Dengan demikian, kita harus bisa menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Oke. Ibu harap semua sudah mengerti. Sekarang ibu akan membagi kelompok. Jadi ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok
Jadi ibu akan membuat namanya sesuai dengan pelajaran kita. Ini adalah kelompok air, ini kelompok tanah, ini kelompok matahari, dan ini kelompok angin. Jadi ibu akan memberi materi, membahas satu persatu nama kelompoknya. Seperti air, coba dibahas air itu apa fungsinya, kegunaannya apa, manfaatnya untuk hidup kita apa. Begitu juga dengan tanah, angin maupun matahari. Oke, jadi semua bisa diskusi sama teman sekelompoknya. Oke, jadi setelah kita diskusikan, setelah anak-anak ibu semua mendiskusikannya sama teman sekelompoknya, kita akan membahasnya setelah siap semuanya. Oke, anak-anak ibu. Oke, coba silakan dikerjakan. Oke, karena kita sudah membahasnya tadi, jadi ibu harap semua sudah mengerti. Sekarang ibu jika ada pertanyaan dari anak ibu yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Oke? Oke? Udah? Ada pertanyaan? Udah ngerti? Udah ngerti semua ya? Sudah mengerti. Jadi tugas kelompok itu dibagi sama kawan kelompok yang lainnya agar lebih mengerti lagi. Oke? Karena berhubung waktu kita udah pas, jadi ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dan anak-anak ibu belajar lagi di rumah ya. Kita bertemu di minggu depan. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Sekarang coba Beni dulu pimpin doanya nak, biar kita pulang. Oke, semuanya pulang dengan tertib